Perjalanan Al Mustafa. Bayangin deh, kalian lagi berdiri di tengah padang pasir yang luas, matahari yang terik, air susah dicari, dan hidupmu bergantung penuh pada kelompok sukumu atau yang disebut kabilah. Kalau kamu kuat, kamu dihormati. Kalau lemah, bisa-bisa hilang ditelan kerasnya gurun. Tapi di tengah-tengah itu ada satu kota kecil bernama Mekah dengan sebuah bangunan kubus yang jadi pusat segalanya. Bangunan itu awalnya adalah simbol suci peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun seiring berjalannya waktu, ia malah dipenuhi lebih dari 360 berhala. Gimana ceritanya? Ayo kita bedah tuntas kondisi sosial, ekonomi, politik, hingga keagamaan bangsa Arab sebelum fajar Islam menyingsing. Inilah potret lengkap masa jahiliyah. Pertama, kita lihat dulu cara mereka hidup. Di Jazirah Arab, ada dua tipe masyarakat, kaum Badui dan nomaden yang hidup berpindah-pindah menggembala ternak, dan masyarakat kota atau hadar yang tinggal menetap di Mekah atau Yathrib mengandalkan perdagangan. Kehidupan mereka diikat oleh kabilah. Kabilah itu ibarat tim sepak bola raksasa. Kalau satu anggota diserang, semua wajib maju membela. Kehormatan kabilah adalah harga mati. Di sisi lain, puisi adalah media paling hits. Penyair itu ibarat influencer zaman dulu. Satu bait puisi bisa mengangkat derajat kabilah atau malah menghancurkannya. Namun, ada juga sisi kelamnya. Perbudakan merajalela. Dan yang paling tragis, praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai beban atau aib. Lalu, bagaimana mereka bertahan hidup? Jawabannya ada di roda ekonomi mereka. Mekah yang dipegang oleh suku Quraisy punya bisnis yang super duper keren, yaitu perdagangan karavan. Setiap musim panas, mereka pergi ke Syam, dan saat musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Mereka menjual rempah, kain, dan kemenyan yang bikin mereka kaya raya. Mekah juga dapat untung dari wisata religi, karena ribuan orang datang berziarah ke Ka'bah yang penuh berhala saat itu. Terus, politiknya bagaimana? Lupakan negara terpusat. Kekuasaan ada di tangan pemimpin kabilah. Tapi uniknya, di Mekah ada sistem pembagian jabatan untuk mengurus Ka'bah. Ada yang pegang kunci Ka'bah, ada yang ngurus air Zam-Zam, ada yang ngurus fakir miskin, dan sebagainya. Mirip kabinet mini versi Quraisy. Jadi, meskipun berbasis suku, tetap ada struktur yang berjalan. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa zaman ini disebut jahiliyah? Jahiliyah bukan berarti mereka semua bodoh atau nggak bisa baca tulis. Tapi, ini adalah kebodohan moral dan spiritual. Hidup yang jauh dari kebenaran dan tenggelam dalam kemusyrikan. Awalnya, ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tersebar luas di kota Mekah. Tapi, semua berubah karena seorang tokoh bernama Amr bin Luhai. Dia pergi ke Syam dan melihat orang-orang di sana menyembah patung. Lalu, ia membawa pulang berhala pertama yang bernama Hubal ke kota Mekah. Sejak itu pun, virus syirik menyebar luas di kota Mekah. Setiap kabilah
punya berhala andalannya. Ada Alat, Al-Uzza, dan Manat. Mereka percaya bahwa berhala itu merupakan perantara ke Tuhan, tapi nyatanya berhala malah lebih diagungkan. Mereka juga percaya dukun, tukang ramal, dan menggunakan azlam anak panah untuk mengundi nasib. Tapi di tengah gelap syirik masih ada secercah cahaya. Segelintir orang yang disebut dengan kaum Hanif tetap berpegang pada ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka menolak untuk menyembah berhala. Jadi, benih kebenaran itu sebenarnya tidak pernah padam sepenuhnya. Dan sekarang, mari kita fokus pada bangunan yang menjadi saksi bisu semua peristiwa ini, yaitu Ka'bah. Kisah Ka'bah dimulai jauh sebelum itu. Al-Quran menyebutnya sebagai rumah ibadah pertama di dunia. Fondasinya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail sebagai pusat ibadah murni kepada Allah. Seperti yang kita bahas tadi, Ka'bah yang suci ini pun tak luput dari kegelapan jahiliyah. Dindingnya dikelilingi lebih dari 360 berhala. Hingga fajar Islam tiba, saat penaklukan Mekah, Nabi Muhammad SAW menghancurkan semua berhala itu, membersihkan Ka'bah, dan mengembalikannya pada tujuan asalnya. Perjalanan Ka'bah belum selesai. Ia pernah direnovasi besar-besaran oleh kaum Quraisy sebelum masa kenabian. Lalu pernah rusak parah akibat perang di masa Abdullah bin Zubair, yang kemudian membangunnya kembali sesuai fondasi asli dari Nabi Ibrahim. Bahkan pada masa Turki Utsmani, Ka'bah pernah dihantam banjir dahsyat hingga sebagian dindingnya runtuh. Lalu direnovasi total oleh Sultan Murad Khan. Fondasi dari renovasi inilah yang kokoh berdiri hingga sekarang dan terus dirawat di era modern. Ka'bah bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol tauhid, arah kiblat, dan titik pemersatu umat Islam. Di sekelilingnya semua manusia setara. Jadi, inilah gambaran lengkapnya. Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam itu penuh warna dan tantangan. Kerasnya hukum padang pasir, ketatnya persaingan kabilah, ekonomi yang bertumpu pada perdagangan, politik berbasis suku, dan yang terpenting krisis spiritual yang mendalam. Dari semua ini, kita bisa belajar satu hal yang sangat penting. Islam hadir bukan di ruang kosong. Ia datang untuk menjawab berbagai persoalan nyata yang ada di masyarakat saat itu. Ia datang untuk mengangkat derajat manusia, menghapus kezaliman, dan mengembalikan cahaya tauhid yang hampir padam. Gimana? Ternyata seru banget kan kalau sejarah diceritakan seperti ini? Nah, di video selanjutnya kita akan melihat bagaimana fajar Islam terbit melalui sosok Nabi Muhammad SAW dan mengubah semua ini untuk selamanya. Peta Perjalanan Al-Mustafa. Bayangin suasana Mekah di tengah padang pasir, angin membawa debu, matahari menyala di atas langit yang tak berawan. Dan Ka'bah berdiri kokoh sebagai pusat kehidupan setiap suku Quraisy. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ketika pasukan Abraha yang datang dengan pasukan besar dan gajah perkasa dihancurkan Allah melalui burung-burung kecil yang membawa batu panas dari neraka. Di tahun bersejarah itulah lahir seorang bayi yang kelak akan membawa cahaya ke seluruh umat manusia. Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, dua keluarga terhormat dari Quraisy. Tapi bahkan sebelum beliau melihat dunia, ujian berat sudah menantinya. Ayahnya, Abdullah, wafat ketika beliau masih dalam kandungan sekitar 2 bulan saat singgah di Yasrib setelah perjalanan dagang ke Syam. Berita itu menghancurkan hati Aminah. Namun ia tetap menyambut kelahiran putranya dengan penuh cinta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sebagai anak yatim dan dari awal Allah menyiapkan perjalanan hidup yang penuh kekuatan dan kesabaran. Beliau pertama kali disusui oleh ibunya, kemudian oleh Suwaibah al-Aslamiyah, sebelum akhirnya diasuh oleh seorang wanita yang membawa keberkahan luar biasa, yakni Halimah As-Sa'diyah. Waktu itu, musim sulit melanda daerah sekitar Mekah. Para wanita Bani Sa'ad datang mencari bayi bangsawan untuk mereka susui, berharap mendapatkan imbalan besar. Tapi, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak yatim, semua ibu penyusu menolak mengambilnya. Di tengah kebingungan dan kesedihan, Halimah As-Sa'diyah berkata kepada suaminya, "Kita ambil dia. Mungkin setelahnya Allah akan memberi keberkahan." Dan benar, sejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam pelukannya, keberkahan mengalir deras, susu Halimah kembali melimpah. Hewan tunggangannya menjadi kuat dan cepat. Ternak mereka menghasilkan susu lebih banyak daripada sebelumnya. Keluarga Halimah merasakan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Semua orang di Bani Sa'ad tahu anak itu bukan anak biasa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Halimah selama sekitar 4 hingga 5 tahun. Tumbuh dalam lingkungan bersih, kuat, dan bahasa Arab yang fasih. Ketika berusia sekitar 4 tahun, terjadi peristiwa luar biasa saat bermain bersama teman-temannya. Malaikat Jibril turun, membaringkan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ke tanah, lalu membelah dada beliau, mengeluarkan segumpal darah dan berkata, "Ini adalah bagian syaitan darimu." Dada beliau dicuci dengan air Zam-Zam sebelum ditutup kembali. Anak-anak lain berlari ketakutan dan melaporkan kejadian itu kepada Halimah. Ia sangat cemas dan memutuskan untuk mengembalikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya di Mekah. Halimah tahu Allah sudah mempersiapkan hati yang suci dan kuat untuk tugas besar di masa depan. Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam hidup bersama ibunya hingga usia 6 tahun. Dalam pelukan kasih sayang seorang ibu yang lembut. Suatu hari, Aminah mengajak Nabi Muhammad SAW berkunjung ke Yasrib untuk menemui keluarga Abdullah dan berziarah ke makam suaminya. Tapi, dalam perjalanan pulang, di daerah Abwa, Aminah jatuh sakit dan wafat. Di tengah padang pasir yang sepi, Muhammad SAW diri memandang jalan panjang tanpa siapapun. Sendirian, yatim piatu di usia 6 tahun. Beliau dibawa pulang oleh Ummu Aiman, lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Abdul Muthalib sangat mencintai Muhammad SAW, bahkan memberinya tempat duduk khusus di daerah Ka'bah, tempat tak seorang pun berani untuk duduk di situ. Namun, kebersamaan itu hanya bertahan 2 tahun. Abdul Muthalib wafat ketika Muhammad SAW berusia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim
yang hidup sederhana namun sangat mencintainya. Untuk membantu ekonomi keluarga, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mudah bekerja mengembala kambing. Dari padang pasir yang sunyi, beliau belajar kesabaran, ketegasan, dan tanggung jawab. Pada usia 12 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut Abu Thalib melakukan perjalanan dagang ke Syam, menyusuri jalur karavanan panjang. Di sana, beliau melihat ragam bangsa, budaya, dan sistem perdagangan dunia. Kejujurannya membuat beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Mempercayakan barang dagangannya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibawa ke Syam. Perjalanan itu menghasilkan keuntungan besar, lebih banyak dari pedagang manapun sebelumnya. Bukan karena tipu daya, tetapi karena akhlak dan amanah. Dari sinilah fondasi kepemimpinan global mulai terbangun. Dari lahir sebagai yatim, keberkahan bersama Halimah, peristiwa pembelahan dada, kehilangan beruntun, Bekerja sebagai pengembala dan pedagang, hingga mendapat gelar Al-Amin, semua itu adalah bagian dari skenario Allah dalam mempersiapkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Sebelum menjadi Rasul, Allah telah membentuk hati yang paling kokoh, jiwa yang paling bersih, dan akhlak yang paling sempurna.